Saudara anggota Komisi 2 DPR fraksi PDIP Hugua meminta agar praktek money politik dalam kontestasi pemilu dilegalkan. Hugua menyebut aturan money politik harus dibatasi dalam PKPU. Hal ini dilontarkan dalam rapat Komisi 2 DPR dengan Bawaslu, KPU, Mendagri, dan DKPP di gedung DPR Rabu siang. Komisi 2 DPR fraksi PDIP Hugua meminta agar praktek money politics dalam kontestasi pemilu dilegalkan. Namun, menurut Hugua, usulan money politics harus dibatasi dalam PKPU. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini, tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta atau 5 juta. Legislator asal PDIP Hugua mengusulkan agar money politics atau politik uang dalam kontestasi pemilu dilegalkan dan diatur dalam peraturan PKPU. Usulan ini pun menuai reaksi yang umumnya menolak. Lantas apa alasan money politik agar dilegalkan dan bagaimana integritas pemilu jika dilegalkan? Kita akan berbincang bersama anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, dan juga anggota Komisi 2 DPR, fraksi PDIP Hugua. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, selamat petang. Selamat petang, selamat sore Mbak Livi, salam sehat buat kita semua. Salam sehat Mbak Titi. Mbak Titi, ini usulan anggota Komisi 2, Pak Hugua dari PDIP soal money politics agar dilegalkan. Dari sudut pandang Anda bagaimana melihat ini? Ya, saya menduga bisa jadi ya, ini perkiraan saya pertama itu bisa jadi adalah satir atau sindiran kepada frustasinya Pak Hugua atas praktik politik uang atau jual beli suara yang tidak bisa diambil tindakan yang membuat efek jera. Sehingga kemudian tadi ya disebut bahwa politik uang akhirnya sebuah keniscayaan. Karena dalam kontestasi pemilu kalau tidak ada politik uang maka tidak bisa menang. Padahal kita ini punya semua lembaga untuk melakukan kontrol pengawasan penegakan hukum. Artinya ini sindiran pada institusi-institusi yang ada tidak bekerja sebagaimana mestinya, sampai-sampai kemudian frustasinya Pak Hugua berujung pada sindiran yang sudah legalkan saja. Mudah-mudahan arahnya ke sana ya, karena kalau arahnya ke sana berarti elemen pengawasan penegakan hukum yang ada itu betul-betul harus berbenah diri. Sampai-sampai seorang kontestan mengakui iklim kompetisi kita tidak bisa menang kalau tidak melakukan politik uang, sesuatu yang adalah ilegal, merupakan kejahatan di dalam undang-undang pemilu kita, tapi terbiarkan tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Nah itu yang pertama. Saya berharap yang pertama nih, tapi yang kedua, yang sebenarnya yang saya sangat sesalkan kalau ini yang kedua, ini seolah-olah pembenaran atau normalisasi praktik suap atau korupsi di dalam pelaksanaan pemilu kita. Ini Mbak Livi ya, di tengah indeks persepsi korupsi kita yang sangat buruk pada skor 34, artinya kita tingkat praktik korupsinya itu betul-betul masuk salah satu yang paling parah di dunia. Kalau ini sampai dilegalkan, ini akan menjadi turbulensi pelegalan praktik koruptif lainnya. Dan ini adalah bisa dikatakan ancaman besar bagi pemilu kita. Pemilu dan demokrasi kita berada dalam alarm bahaya yang sangat besar. Jadi ini yang saya tidak mengerti betul kenapa sampai harus ada narasi itu. Pasti itu akan memicu praktik ikutan koruptif lainnya dan itu sangat disayangkan. Saya ke Pak Hugua, sudah tergabung bersama kami Pak Hugua. Ya. Baik Pak Hugua, ya, tadi kita berbincang dengan Mbak Titi. Ada dua arti. Yang satu, apakah itu artinya satir, menyindir bahwa praktik politik, money politik itu sudah tak bisa terhindarkan, atau memang ini upaya untuk menormalisasi money politik? Kalau Anda sendiri maksudnya untuk bicara minta melegalkan itu untuk hal yang mana? Jadi sebetulnya ini kan hari ini rapat Komisi 2 DPR RI dengan penyelenggara dan Kemendagri. Kita evaluasi pemilu sebetulnya. Jadi dalam diskusi ini banyak cerita-cerita, intinya
pemilu kali ini ada yang bilang brutal, ada yang bilang paling kurang demokratis, macam-macam lah. Lalu kan kita kembali kepada money politik itu memang dilarang. Saya paham itu, Undang-Undang nomor 7 dan nomor 10 melarang itu. Tetapi ada PKPU yang mengatur tentang kos politik atau dana kampanye. Ya, gitu kira-kira. Di situ diatur. Tidakkah? Karena hampir semua, kalau kita lihat di pemilu kemarin, mulai dari kampanye kan orang sudah memberikan duit. Pada hari hanya juga memberikan duit, jor-joran kan itu didiskusikan di dalam Komisi 2 tadi, dalam rapat Komisi 2 tadi. Karena ini evaluasi, karena diskusi ini masih bebas bukan kesimpulan, maka saya usulkan kenapa tidak istilah kos politik. Jangan terjebak di money politik ya. Jangan terjebak di politik uang karena itu pasalnya melarang. Dan saya juga setuju, itu haram hukumnya. Akan tetapi PKPU ini kan turunan daripada undang-undang dengan istilah kos politik atau dana kampanye. Tidakkah kita legalkan ini barang? Sehingga bisa kita laporkan menjadi kegiatan yang bisa dilegalkan di dalam praktek pemilu kita. Karena kalau kita larang juga terus pelaksanaan secara masif, lalu bagaimana penyelesaiannya? Jadi sebetulnya diskusi bebas yang tidak masuk dalam kesimpulan tentu. Begitu kira-kira. Tapi kan Pak Hugo itu cuma beda istilah saja, praktiknya akan sama di lapangan. Ya kan kenyataannya begitu Mbak. Pertanyaannya apakah kita tutup mata dengan ini? Artinya apa? Kalau kita di PKPU ini turunannya kita cari jalannya sehingga ini bisa legal, bagian daripada kos politik yang di dalam PKPU nomor berapa itu? Dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 kan mengatur tentang dana kampanye yang dilaporkan secara resmi diketahui oleh akuntan publik. Jadi daripada kita kucing-kucingan terus, mendingan barang ini kita legalkan dalam tanda kutip ya. Bukan saya katakan politik uang, karena di undang-undang menyebut politik uang. Ya. Yang saya maksud itu sebetulnya ya istilah apa saja kan, money politik itu kan tidak dalam undang-undang. Yang ya ada istilahnya aja lah yang dibedain uang. Ya, praktiknya kurang lebih sama. Saya ke Mbak Titi. Politik, kos politik ini kan bahasa Inggris. Yang bisa dilegalkan itu yang saya maksud yang diatur di dalam PKPU. Gimana tuh Mbak Titi? Ya, jadi Mbak Livi, di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu saja untuk ongkos politik itu limitnya sangat besar. Dia jadi peserta pemilu caleg itu boleh membagikan bahan kampanye. Bahan kampanye itu boleh berupa kaos, topi, mug atau pernak-pernik yang sifatnya memorabilia ya. Dan itu wajar di banyak negara juga seperti itu. Tapi memang di peraturan KPU kita limitnya itu sangat besar, Rp100.000. Itu saja sudah menjadi kritik. Jadi saya kira karena bagian dari dialog kita ini adalah edukasi politik, saya ingin lebih menempatkan pendapat Pak Hugua itu bukan normalisasi jual beli suara atau vote buying, tetapi lebih kepada teguran terhadap bagaimana institusi pengawasan dan penegakan hukum kita itu tidak berdaya di tengah politik transaksional yang berlangsung selama ini. Mestinya yang harus dilakukan adalah bagaimana Komisi 2 DPR itu mengevaluasi sungguh-sungguh. Kenapa ini tidak bisa ditegakkan? Padahal kita ini kurang apa? Kita ada pengawas, ada sentra gakumdu, ada polisi, ada jaksa. Tetapi kemudian politik kita sangat mahal, sangat transaksional. Orang kalau mau jadi anggota DPR, DPRD, DPR itu puluhan miliar katanya. Ini praktik demokrasi yang tidak sehat. Jadi saya ingin memaknai bahwa bukan melegalkan ongkos politik yang tinggi ya. Karena ongkos politik itu jelas. Justru ongkos politik itu harus dibuat normal. 100.000 Pak Hugua menurut saya terlalu tinggi. Nah di lapangan itu banyak sekali akal-akalan yang membuat penegakan hukum itu tidak efektif. Nah, kita atur pun kalau penegakan hukumnya tidak efektif, nanti minta limitnya tambah tinggi, tiba-tiba 1 juta nih. Kalau 1 juta itu sudah pasti suap ya, tidak lagi ongkos politik begitu Mbak Levi. Mbak Titi, tapi gini, ada istilah bahkan kalau nggak ngasih amplop nggak dipilih. Jadi ada dianggap kalau tadi bahasa Mbak Titi, normalisasi di tengah masyarakat. Jadi nomor piro, wani piro. Jadi artinya kan sebenarnya gini, pendidikan dan juga sosialisasi politiknya ke masyarakatkah yang memang kurang? Atau memang ini adalah praktik yang sudah lazim bertahun-tahun, tapi memang kita tidak cukup punya ruang untuk mengamini ini gitu. Seperti yang tadi Pak Hugua katakan. Ya, kita ini problemnya kompleks ya, soal praktik jual beli suara kita yang sangat buruk dan mengerikan.
betul bahwa 2024 itu brutal ya. Dan ini dikarenakan juga karena perhatian pemilih kita tidak di pemilu legislatif. Pemilih kita itu terlalu terpukau, terfokus, terkonsentrasi di pemilu presiden. Akhirnya ini juga memicu jalan pintas pragmatis para caleg melakukan politik uang, ditambah lagi pengawasan dan penegakan hukumnya lemah. Menurut saya perbaikannya itu harus menyeluruh. Dari mulai fungsionalisasi partai politik di dalam melakukan pendidikan politik secara berkesinambungan. Yang kedua dari perangkat hukumnya, dari regulasinya juga harus dibenahi. Yang ketiga itu memang dari sisi pengawasan dan penegakan hukum. Kenapa sih ya kita itu selalu terjadi keterputusan antara norma dan penegakan norma. Nah ini yang menurut saya kita punya problem besar. Harus ada koreksi otokritik terhadap partai politik berkaitan dengan pendidikan politik. Yang kedua, ya pengawasan dan penegakan hukum, termasuk juga evaluasi elemen keserentakan pemilu dan sistem pemilu. Makanya saya mengusulkan produk pemilu 2024, baik pemerintah ataupun parlemennya, betul-betul serius membentuk undang-undang pemilu. Jangan lagi berikan celah kosong, termasuk rekrutmen pengawas dan KPU-nya, KPU Bawaslu-nya, jangan lagi lah dititipi anasir-anasir politik. Kalau undang-undang pemilunya berkualitas, KPU Bawaslu-nya berkualitas, insya Allah semua peserta pemilu itu senang. Tapi sekali dikasih celah, ya semua akan tidak senang dan tidak akan happy begitu. Nah itu yang sebenarnya menjadi evaluasi yang harus dilakukan oleh parlemen hasil pemilu 2024. Jadi saya ingin menempatkan pendapat Pak Hugua ini mungkin frustasinya seorang caleg ya di tengah proses pemilu kita yang sangat mahal, transaksional dan kotor kira-kira begitu. Pak Hugua, gimana tuh Pak Hugua? Iya, saya kira saya dan Mbak Titi ini kan di Komisi 2 sering ketemu, aktivis LSM sama-sama. Saya sebelum anggota DPR kan aktivis LSM juga. Saya memang menyadari itu bahwa betapa barang ini kita larang terus, tapi kenyataannya memang di hadapan mata dan tidak berdaya siapapun. Jadi sebetulnya kita cari satu terobosan. Cari terobosan daripada tidak dilegalkan terus, diharamkan terus, tapi dilakukan kan ini persoalan yang memang tidak akan ada ujungnya. Nah, tadi kita pun sepakat para penyelenggara dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tadi, bahwa kemungkinan ada revisi undang-undang pemilu ke depan. Bahkan saya termasuk yang mengusulkan juga kenapa kita tidak kembali kepada pola di mana supremasi partai politik dikembalikan 100%. Pemilihan itu mungkin saja lebih murah dan lebih kepada pemilu gagasan, pemilu berbudaya, pemilu yang penuh dengan tujuan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan kita pemilu dan pilkada ini, kembalikan kepada tanda gambar. Partai politik yang menentukan kembali supaya murah. Kalau itu maka lepas dari jor-joran yang seperti Mbak Titi tadi ngomong. Jadi kita sebetulnya lagi mencari format. Jadi istilah money politik dilegalkan itu saya juga mengatakan bahwa itu haram. Cuma kan sebuah situasi yang memang kita haramkan tapi dilaksanakan di hadapan mata kita. Inilah kira-kira yang berkembang sehingga Mbak Titi kita pun sepakat dan pasti kita ketemu di Komisi 2 terus. Untuk kita kembalikan ini. Sistem pemilu kita ke depan, kira revisi kita perbaiki, kita sempurnakan menuju tujuan negara. Saya ke Mbak Titi deh. Mbak Titi, artinya gini, kalau tadi Pak Hugua saya simpulkan sedikit kurang lebih pemilu dikembalikan ke sistem tertutup, apakah memang akan bisa mengurangi kos demokrasi kita yang dianggap sekarang begitu mahal? Ya, memang sistem pemilu kita harus dievaluasi Mbak Livia ya. Tetapi dalam mengevaluasi sistem pemilu, itu harus holistik. Jangan sistemnya diubah, tapi perangkat-perangkatnya itu tidak mengikuti. Misal contoh, kalau misal tertutup, proses pencalonannya harus demokratis. Jangan sampai sistem tertutup justru menyuburkan jual beli nomor urut di internal partai, malah memperkuat hegemoni elit untuk sewenang-wenang begitu ya. Nah sekarang yang sistem terbuka saja Pak Hugua, calon yang dapat suara terbanyak saja bisa dibajak oleh calon yang disukai elit, dipaksa mengundurkan diri begitu. Nah saya setuju ya evaluasi soal sistem pemilu, tetapi sebelum kita memutuskan sistem yang mana, mari kita tempatkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Karena pilihan sistem itu Mbak Livi bukan hanya tertutup terbuka, ada sistem campuran atau MMP, ada sistem paralel.
Nah, mari kita sesuaikan dengan visi besar pemerintahan kita, karena tujuannya itu satu, memperkuat integralitas politik. Yang kedua, representasi. Yang ketiga, efektivitas pemerintahan. Oke. Nah, inilah tugas dari parlemen kita, tetapi sekali lagi, jual beli suara politik uang adalah haram, jangan pernah kita normalisasi, karena dia pasti akan membawa ekses kepada praktik korupsi yang lebih buruk lagi. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam Pak Hugua. Terima kasih juga Mbak Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami. Makasih. Saudara jangan dulu